Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih membahas ke altcoins. Jangan lupa sebelum kita lanjut, gue ingatkan salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, untuk BNB terjadi dump sebesar 5,68%, Solana koreksi tipis di 0,19%. XRP rally 0,24%, Dogecoin kurang lebih terkoreksi 1% kalau kita bulatkan, Toncoin rally super tipis 0,03%, dan Cardano rally 0,1%. Ya, jadi pada hari ini kita bisa lihat Bitcoin dominance masih lanjut menguat ya. Padahal Bitcoin juga nggak dibilang kuat-kuat amat, berarti alts-nya lebih parah nih dropnya pada hari ini ya. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance kembali ya didominasi oleh BTC ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Bang, kapan nih altcoin season?" Ya susah ya, dia BTCD-nya menguat lagi. Gitu terutama setelah hasil kemarin nih ya, waktu data dari NFP seingat gue ya jelek banget, alias bagus banget buat indeks dolar, akhirnya indeks dolar ngepam dan ya lagi dalam masa-masa yang lebih beresiko, orang-orang akan cenderung lepas posisi alts dan geser ke BTC. Alasannya kenapa? Karena BTC cenderung lebih sedikit resikonya, lebih kecil resikonya dibandingkan dengan altcoins gitu ya. Nah, terus ada yang sempat tanya juga, "Bang, ini altcoin season itu kan lu pernah bilang ada dua jenis ya. Ada masa-masa QT dan QE ya. Masih ada yang bingung apa QT QE ya. Gue coba jelasin simpel aja deh. QT itu masa-masa interest rate tinggi. Interest rate tinggi seperti sekarang ya, kondisi interest rate kan kita bisa di sini masa-masa interest rate tinggi. Nah, ya masa-masa interest rate tinggi seperti ini plus balance sheet yang cenderung turun ya. Balance sheet cenderung turun. Nah, ini adalah masa-masa QT disebutnya, quantitative tightening, alias kebijakan dari US itu ketat, begitu ketat, jadi liquidity di market kurang kasarnya ya. Nah, dalam masa-masa seperti ini biasanya Bitcoin dominance akan flourish, akan berkuasa. Gitu. Nah, kebalikannya, saat terjadi QE ya, QE itu otomatis kebalikan dari QT ya, di mana liquidity itu banyak karena suku bunga rendah dan balance sheet meningkat. Nah, di masa-masa ini kita bisa lihat korelasinya adalah altcoin season ya. Nah, tetapi di masa-masa QT bisa nggak Bang? Bisa, tapi nggak sebesar kalau QE. Kayak di sini nih ya, lo kalau berharap altcoin season tuh unyu-unyu kayak gini nih, kecil-kecil gitu ya. Bitcoin dominance-nya untuk berapa saat turun, begitu. Nah, tapi kalau lo berharap kayak yang di sini, ya butuh interest rate rendah dan balance sheet tinggi. Gitu. Jadi masih banyak orang yang berpikir gini nih, ngapain pegang BTC, pegang BTC rugi, alts lebih cepat naiknya. Ya dalam masa QE, secara statistik seperti itu. Dan sebenarnya lucunya apa? Masa-masa QE ini dibandingkan dengan masa-masa QT, atau gini deh simpelnya ya, Bitcoin dominance mendominasi itu lebih panjang dibandingkan altcoin season. Tetapi orang suka recency bias gitu. Orang berpikirnya cuma ingat di cycle kemarin yang terakhir-terakhir. Wah, BTC nggak ada apa-apanya, kalah sama alts, ya nggak guna pegang BTC. Mereka cuma ingat di sini. Paling berapa sih? Kalau kita cek dari sini ya, dari pucuk, ya jangan pucuk deh. Nih, dari sini ya, dari dia mulai gagal bertahan di atas DMA 200 sampai dia ketemu paling bawahnya itu 117 ya, cuma 117 hari. Sementara kalau kita cek kemarin aja gitu ya, masa-masa Bitcoin dominance tuh berkuasa ya. Dari sini berarti ya. Nah, sini deh ya. Nah, dari sini sampai ke sekarang itu kurang lebih 548 hari. Ini namanya recency bias. Orang banyak yang berpikir, ngapain pegang BTC rugi. Padahal kalau lu pegang BTC dibandingkan randomly pegang alts, lu akan lebih profitable. Itu data dan faktanya. Gitu. Oh, tapi Bang kan ada 1-2 yang spesial. Ya spesial karena dia naik. Gitu. Wah, Solana Bang. Coba kalau kita lihat Solana di fundamental cycle kemarin. Dia berhubungan sama si Sam Bankman-Fried. Nah, itu tentunya membuat Solana terjun payung. Minusnya lebih besar dibandingkan BTC. Nah, orang banyak yang nggak tahu itu, gitu. Dia cuma tanya waktu ngepam. Udah ngepam, dia bilang, lihat nih, altcoins lebih kuat daripada BTC. 1-2. Tapi ada berapa ribu altcoins yang outperform oleh BTC. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi lagi-lagi, gue bukannya bilang, lu harus Bitcoin doang. Enggak, bukan. Tapi lu harus bertaktik mainnya, ya. Sekarang masa-masanya itu masih dalam, ya kita nggak bisa pungkiri, ini masa-masa QT, ya. Interest rate
tinggi, balance sheet turun. Secara historically speaking, ini adalah masa-masa yang bagus untuk pegang ya BTC. Lo lihat sendiri di sini. Ya, penguat. Waktu QE, interest rate turun, balance sheet naik. Nah, disitulah kita mulai geser besar-besaran altcoins dari BTC ke altcoins. Begitu, ya. Oke, itu kurang lebih buat yang nanya, Bang, QT/QE gimana sih? Apa korelasinya sama kita pegang alt sama BTC? Lagi-lagi gue udah bilang, sampai sekarang gua mayoritas masih BTC dan Ethereum, ya. Altcoins mulai nambah, gua mulai melakukan akumulasi, tetapi nggak sampai mengalahkan BTC maupun Ethereum, begitu, ya. Oke, next kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya sekarang menguat lagi, ya. Open hari Senin lanjut lagi ke atas, ya. Makanya jujurnya segini udah bagus loh, segini masih oke lah. BTC masih cenderung bertahan, ya, nggak lanjut lagi breakdown. Artinya masih lumayan oke demand dari BTC. Kalau sampai demand dia stuck, ini menurut gue bisa turun lebih dalam lagi. Gitu. Jadi ya kalau lo pengen kripto cenderung menguat, ya lo berharap dia turun indeks dolar. Tapi kalau berharap dia lanjut koreksi, ya naik lagi. Begitu, ya. Oke, itu kurang lebih untuk ini ya, untuk gambaran besarnya dan pembahasan lagi-lagi mengenai altcoin season. Masih ada aja yang nanya kapan bang? Ya kalau lu mau altcoin season gede kayak di 2002 berapa berarti ya 2021 gitu ya. Di akhir-akhir cycle kemarin ya berarti harus nunggu QE. Di masa-masa liquidity udah benar-benar kembali ke market, amrik money printing. Nah, orang-orang akan mulai melihat atau melirik ke altcoins yang punya peluang untuk terbang lebih gampang, tapi resikonya lebih besar. Begitu ya. Jadi makanya itu harus bertaktik. Jangan cuma dengar orang pokoknya alts, tapi lu nggak ngeliat data. Gitu. Jadi ingat sebagai seorang trader itu kita harus lihat data, fakta, ya, dan jangan ngehayal gitu ya. Banyak orang yang suka ngehayal tuh asik, sebenarnya ngehayal tuh asik, tapi kalau di trading ngehayal konsekuensinya itu bisa menjadi boncos begitu ya. Oke, economic calendar hari ini nggak ada apa-apa, besok juga nggak ada apa-apa. Rabu yang akan sedikit bikin deg-degan nih. Karena Rabu ini akan yang pertama subuh-subuh jam 12 malam langsung akan ada 10-year note auction. Nah, itu yang pertama. Yang mungkin lebih penting lagi adalah nanti malamnya akan ada CPI dan core CPI. Ini salah satu hal yang harus kita highlight ya, karena CPI ini adalah satu hal yang diusahakan oleh The Fed untuk turun dari kemarin-kemarin ya. Kalau sampai ini turun ya, turun di bawah 2% for the long term, it's better. Begitu, karena dengan dia sampai di 2% mungkin The Fed akan mulai menurunkan interest rate gitu. Tapi kalau dia masih terus stuck tinggi terus 3% malah naik, kalau naik nah itu akan membuat lebih runyam begitu, karena seperti yang gue sudah bahas kemarin-kemarin ya, apabila kelamaan ditahan ya lihat sendiri data GDP US kemarin kuartal 1 jelek, kalau kuartal 2 jelek lagi ya resesi itu masuknya ya. Berat atau ringan, ya kita harus lihat separah apa nanti kalau sampai beneran amit-amit terjadi resesi. Dan itu tentunya akan ngaruh ke berapa drop markets. Begitu, ya. Jadi itu aja yang harus kita perhatiin secara fundamentalnya ya. Itu Rabu ya, berarti lusa ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa nih ya? Tadi udah, berarti sekarang langsung masuk aja ke roster kita. Hari ini kita akan bahas Ondo, XRP, Res, Fundry, dan tadi satu lagi apa nih? Oh, sorry, ada yang kelewat. Ini Ethereum-nya ke ini. Oke, nah gini. Solana, Ondo, XRP, Res, dan Fundry. Begitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana posisi short kita sudah kena target TP di EMA50 tentunya ya. Artinya kita sudah profit. Waduh, kliknya ada ini struktur jadi ketarik. Oke. Tadi kayaknya ini belum klik. Oke. Kita bisa di sini retest 1, retest 2 di 162,75. Kita punya posisi short dan posisi short kita kena di target TP di EMA50, profit 3,69%. Asik ya. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi long apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA50, kita bisa pasang limit ya. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Nah, kalau terjadi retest kedua kita kebuka posisi longnya dan target TP kita boleh pertimbangkan di 162,75 ya. Posisi spotnya buy limit kedua di EMA50, buy limit ketiga di 148,42. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo, buat lu yang kemarin bersabar ya, posisi shortnya dari tanggal 7 Juni di sini ya, retest 1, retest 2, lupa pasang, akhirnya hari ini kena juga target TP-nya ya. Jadi buat lu yang kemarin lupa pasang ya, tetap masih dikasih kesempatan untuk profit. Profitnya sebesar 11, ya kalau dibulatkan 12% lah sebenarnya ya. Lumayan ya. Untuk Ondo berarti secara posisi shortnya udah kena target TP. Untuk posisi longnya kita lihat besok. Kalau daily closing di atas dari EMA20 atau di atas dari struktur 1,24, maka kita bisa limit posisi long. Posisi longnya di mana? Boleh pilih di EMA20 atau di 1,24 ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di 1,4. Itu untuk posisi long. Posisi spotnya, buy limit pertama kena di 1,24, buy limit kedua di 1,162, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di EMA50 di angka 0,99 berapa nih? 9963 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP setelah jebol di tanggal 7 Juni kemarin, daily close di bawah dari 0,5. Dia mulai sepertinya berubah menjadi resisten ini ya. Jadi untuk posisi spot tinggal tersisa buy limit ketiga saja di 0,482. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 0,5. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,482 ya. Hari ini sudah terjadi retest pertama. Kita lihat besok jam 7 pagi daily close-nya masih di bawah dari 0,5. Kita bisa limit posisi longnya. Posisi shortnya ya. Nah, posisi short kita tadi seperti yang kita sudah bahas ya, target TP-nya bisa di 0,482. Itu target TP agresif. Buat yang lebih konservatif boleh di sini ya, ini satu struktur yang baru banget ya, yaitu di angka 0,4924 begitu ya. Itu kurang lebih untuk XRP. Next kita geser ke RES. Untuk RES dia MA20 tembus ya, jadi secara buy limit ya tinggal satu aja, yaitu di 0,10 ya, 1042 lebih tepatnya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP. Sebenarnya ada struktur di sini ya. Kita bisa adalah satu struktur baru di sini. Ya bukan baru sih, sebenarnya kemarin terbentuk di 0,1257. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,257. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Next kita masuk ke Venri ya. Untuk Venri dia
Aduh, setupnya sayang ya. Padahal kemarin terjadi retest pertama di MA50, sayangnya tidak terjadi retest kedua, jadi posisi shortnya ya nggak dapat ya. Aduh bang, kalau gini gimana? Ya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain ya. Jangan dipaksain, ujung-ujungnya malah jadi loss kalau udah jelas-jelas setupnya belum kena, ya sudah gitu. Memang belum rezeki sekali lagi ya. Untuk posisi spotnya tinggal tersisa buy limit 1 di 0,1683. Posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di 1,683 sebagai support. Kita lihat kalau besok daily close-nya masih di atas dari 0,1683, maka kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita di MA50 gitu ya. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua ini. Sekali lagi gue ingatkan untuk DCWT sesi kedua ini boleh lu request. Apabila requestnya cukup banyak, ya demandnya cukup besar, maka kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, gitu ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan, jangan lupa jangan pakai uang panas ya. Jangan pernah sekalipun pakai uang panas itu dari kayak setan ya. Gak tahu kenapa ya, dari orang-orang yang gue lihat gitu, walaupun dia ngerti TA, ngerti fundamental, bla bla, tapi kalau udah pakai uang panas itu selalu kayak ada setannya, ujung-ujungnya pakai perasaan, bukan pakai logika gitu. Yang kedua, jangan over leverage. Ini bukan cuma urusan futures ya, spot juga bisa. Dengan misalkan lu all in di satu titik, ujung-ujungnya dia ngedump dan lu harus sampai cut loss karena harus bayar ini bayar itu juga sama aja. Itu namanya over leverage ya. Yang ketiga Yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang. Nah, ini salah satu penyakit dari para newbies nih. Wah, sehari gue pengen untung 10%, 20%. Sorry, lu coba lihat top hedge fund manager dunia. Berapa setahun? Jarang yang sampai 20%. Jadi kalau lu punya target sehari bisa 10-20%, yang ada bukannya 10-20% profit, udah bagus kalau itu cuma minus. Faktanya banyak orang yang malah liquid. Gitu. Jadi janganlah punya target-target yang terlalu pendek dan nggak masuk akal gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.